gelar Ide Sri Nabi atau lain sebagainya. Saya tidak begitu hafal abiseke beliau, tapi saya pernah melihat kata nabi di sana. Ketika sudah menjadi nabi, maka beliau sudah menjadi guru. Nah, ketika sudah menjadi guru akan menjadi contoh. Jangan pernah menjadi contoh yang tidak baik bagi umat, apalagi sampai duduk di meja hijau hanya karena kasus seperti ini. Mari kita bersama-sama menyejukkan umat kita agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Kalau ingin dilanjutkan dalam proses hukum, silahkan saja. Tetapi alangkah semakin kita melangkah kaki kita ke proses hukum, akan semakin panjang dan semakin berlarut-larut, kasus ini akan semakin berkembang. Tetapi kalau kita hentikan dan kita malah berpikir dengan jernih dan malah kita memilih untuk berperilaku yang lebih baik, kita pergunakan hal-hal yang sudah terjadi sebagai sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita, maka itu jauh lebih baik, maka itu jauh lebih bijaksana, maka itu akan lebih patut kita contoh bersama untuk menjadi suri teladan bagi kita semua, bahwa orang suci atau sulingih tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal buruk atau komentar-komentar buruk dan hal-hal yang mencela lainnya. Itulah pandangan dari saya mengenai tentang polemik yang terjadi masalah dulang hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena saya sebagai umat manusia tidak luput dari kesalahan. Lalu ada satu lagi nih yang mengganjal, karena saya ingin membahas masalah komentar. Karena ada masyarakat yang mend-DM saya, yang messenger saya, yang WA saya, di WA dan di messenger mengatakan seperti ini, Jero, apakah boleh orang itu pindah warih dari warih sudra atau warih pase menjadi seorang warih brahmana atau menjadi seorang dewa atau gusti? Saya tidak berani menjawab. Karena apa? Karena saya tidak kompeten di bidangnya. Tetapi saya akan memberikan sedikit pendapat saya nih. Ada seorang oknum sulinggih, ya, tanda kutip seorang oknum sulinggih, nama depannya adalah Putu. Nama depannya adalah Putu. Lalu ketika beliau sudah medui jati, ketika beliau sudah melinggih menjadi seorang sulinggih, proses menjadi seorang sulinggih sudah melalui tahapan proses demi proses, baik itu proses sederaga, dui jati dan lain sebagainya, sudah sah menjadi seorang sulinggih. Lalu beliau memiliki keturunan lagi, alias sulinggih istrinya hamil. Ketika hamil, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Asalkan itu hal yang wajar. Nah, ketika itu terjadi, ketika sudah hamil, ngemasang anak atau melahirkan seorang anak ini diberi nama Gusti. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah bisa? Nah, saya tidak tahu nih, makanya saya ingin bertanya kembali kepada masyarakat, apakah boleh? Siapa tahu nanti supaya ini jelas, supaya tidak menjadi teladan yang tidak baik di kemudian hari. Apakah boleh sulinggih atau pada saat nama walakanya namanya Putu, lalu setelah menjadi sulinggih, lalu beliau memiliki seorang anak namanya Gusti? Kalau boleh ya sah-sah saja berarti. Kalau tidak boleh, ya mari kita pertanyakan bersama. Tapi dengan pertanyakan hal-hal positifnya, jangan hal-hal buruknya. Karena baik dan buruk ini harus seimbang. Ada yang baik, ada yang buruk. Itulah ruwo binede, jele melah, ada positif, ada negatif. Ketika tidak ada positif dan negatif, dunia ini pun tidak akan bisa berjalan. Itu yang ingin saya bahas pada kesempatan yang baik ini. Jangan pernah gila jabatan, jangan pernah mencari kedudukan. Serba putih tidak mencerminkan hati di dalamnya putih. Bisa jadi semua putih tetapi hitam hati di dalam. Walaupun bajunya hitam tetapi pemikirannya suci dan pemikirannya baik, maka itu jauh lebih mulia daripada kita memperlihatkan kesucian kita di luar tetapi perilaku di dalam kita menjadi contoh yang tidak baik bagi diri kita sendiri, karena kita tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya. Oleh karena itu, idedane sareng sami pada kesempatan ini, kalau ada yang suka silahkan, kalau tidak suka jangan dibahas. Silahkan kita
punya tupoksi yang berbeda-beda. Jangan pernah mempermasalahkan sesuatu yang tidak bisa menjadi hal yang mutlak yang terjadi saat ini. Contoh seperti polemik dulang saat ini, kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mari kita introspeksi mulat sarira, jadikan semua ini sebagai sebuah proses pembelajaran untuk bisa menjadikan kita agar bisa lebih bijaksana dari sebelumnya. Kalau ada oknum sulingih yang masih punya iri hati, rasa benci dan rasa marah, maka beliau bukan sepenuhnya menjadi seorang sulingih. Karena sejatinya ketika ada seorang sulingih yang masih sering marah-marah dan sering melontarkan kata-kata yang buruk atau kata-kata yang kasar atau sering mencaci maki orang yang ada di sekitarnya, maka ia hanya berstatus sulingih, tetapi di dalam jiwa raganya masih berstatus walake yang tidak pernah bisa lepas dari duniawi. Oleh karena itu, mari eling menyama rakat masemeton, titiang warih pasak gel-gel, ngiring sarang-sarang, ajegang seni budaya agama Hindu Bali Drwene. Wantah sekadia sapunika, sekian dari penyampaian saya pada kesempatan yang baik ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Sekian dan terima kasih. Cukut kangkung mesambal sere, kirang langkung ngelungsur pengampura. Om